Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian peserta kuliah Al-Quran online, senang sekali pada sesi kali ini kita telah sampai pada pembahasan terakhir dalam rangkaian pembahasan ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah pada halaman yang ketiga. Kita sudah menyelesaikan pembahasan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Dan seperti biasa dalam diktat Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quranul Karim yang kita gunakan ini, pada setiap akhir halaman kita selalu akan diajak untuk melihat beberapa pelajaran, beberapa hikmah, ya, beberapa tadabbur yang berkaitan dengan ayat-ayat yang terdapat pada halaman tersebut. Nah, ada dua poin atau ada dua pelajaran yang dituliskan di dalam kitab ini yang berkaitan dengan ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-16. Nah, di sini dikatakan min fawaidil ayat, di antara pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam ayat-ayat di atas. Pertama, bahwa annaman taba'allahu ala qulubihim, bahwasanya orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang telah dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka, jadi dikunci dengan kekufuran, ya, dalam ayat yang ke-7 Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim, ya, jadi orang-orang yang telah dicetak, orang-orang yang telah dicetak atau dikunci hatinya dengan kekufuran, ya, bisa babi inadihim buat takdzibihim, ya, yang disebabkan sikap keras kepala dan pendustaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, orang-orang yang seperti ini la tanfa'u ma'ahum, ya, tidak akan berguna bagi mereka, atau tidak akan ada manfaatnya bagi mereka al-ayat, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa in azumat, meskipun tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala itu sedemikian besarnya. Poin yang penting pada pelajaran ini adalah bahwa salah satu penyebab kesesatan manusia, ya, atau salah satu penyebab konsistensi manusia di atas kesesatan itu adalah sikap al-inad, ya, sikap keras kepala, dan takdzib, ya, sikap selalu membantah, ya, sikap selalu membantah, ya, mendustakan, sehingga pada orang-orang yang mempunyai sifat dasar seperti ini menjadi menjadi satu kebiasaan pada diri mereka untuk selalu membantah, untuk selalu merespon apa saja yang disampaikan kepada mereka dengan respon-respon yang membuat mereka
menjadi sulit untuk berpikir lebih dalam. Ya. Dan ini sebenarnya salah satu penyakit yang sering kali muncul atau belakangan ini sering kali muncul di media-media sosial, di mana kita menemukan bahwa salah satu kebiasaan para netizen di media-media sosial itu adalah kebiasaan untuk segera merespon dengan cepat, ya, merespon dengan cepat dan seringkali respon-respon itu adalah respon yang muncul tidak didasarkan pada hasil pemikiran yang mendalam, ya, tidak didasarkan pada hasil renungan yang mendalam. Padahal ya salah satu skill penting yang harus dimiliki oleh seorang manusia, ya, dan khususnya sebagai seorang muslim adalah skill berpikir dengan tenang, skill berpikir dalam, sehingga kita menahan lisan, ya, atau menahan tangan kita untuk menuliskan, untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak didasarkan pada hasil pemikiran yang dalam, sesuatu yang tidak didasarkan pada argumentasi, pada hujah, pada dalil. Nah, sehingga eh, pada orang-orang ini, ya, atau orang-orang yang mempunyai karakter dan sifat semacam ini, eh, menjadi sangat logis, menjadi sangat logis, dan kemudian mereka sendiri secara individu, ya, memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa kemudian hati mereka pada akhirnya dikunci dalam sebuah ruang-ruang kesesatan, ya, dikunci dalam ruang-ruang kekufuran, ya, sehingga akibat, ya, penguncian itu, akibatnya pikiran mereka dan hati mereka kemudian terkurung dalam ruang-ruang seperti itu, sehingga apapun penjelasan yang datang kemudian, apapun tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang datang kemudian, itu tidak lagi bermanfaat. Ya, nasihat-nasihat yang yang luar biasa sekalipun, ya, itu tidak akan bermanfaat. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat sekalipun itu tidak akan bermanfaat, ya, untuk mereka. Eh, Gempa bumi, ya, bencana-bencana alam, atau yang lebih hebat daripada itu. Ya, katakanlah misalnya seperti di zaman Nabi SAW, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala membelah bulan, ya, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tetapi orang-orang yang telah terkunci hatinya, ya, dalam ruang kesesatan itu, ya, tidak bermanfaat bagi mereka melihat bulan itu terbelah, untuk kemudian itu bisa menjadi sebab mereka bertaubat atau mengikuti, ya, ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu di zaman ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya. Lalu bagaimana pula dengan zaman kita, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada, ya, para sahabatnya juga sudah tidak ada. Tentu kondisinya menjadi jauh lebih berat, tetapi kita selalu diingatkan bahwa disinilah pentingnya sebagai seorang manusia, kita harus selalu mempunyai sikap yang ikhlas, sikap yang tulus terhadap kebenaran, ya, sikap yang setia terhadap kebenaran, sehingga hati dan pikiran kita selalu berada dalam
kondisi siap untuk menerima kebenaran itu, bukan siap untuk membantah, ya, bukan siap untuk menjawab, ya, bukan siap untuk mencari pembenaran, mencari apologi, tetapi kita selalu siap untuk menerima kebenaran itu. Ya, saya tidak berbicara tentang bahwa Anda tidak boleh berdiskusi atau kita tidak boleh berdiskusi, bertukar pikiran, bukan di situ letak persoalannya, tetapi kita sedang berbicara tentang sikap mental. Ya, sebagian manusia yang hanya siap untuk mendebat, hanya siap untuk mencari pembenaran, hanya siap untuk mencari apologi, tetapi tidak siap untuk menerima kebenaran, tidak siap untuk merespon kebenaran, tidak siap untuk tunduk, untuk patuh pada kebenaran itu. Nah, mentalitas yang seperti inilah ya, yang sangat mengerikan karena eh, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sehebat apapun itu tidak akan berguna pada jenis hati dan pikiran manusia yang seperti ini. Nah, inilah yang kita selalu minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran dan karuniakanlah kepada kami ya, kesempatan ya, untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan karuniakan kepada kami kemampuan untuk melihat kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan, apa adanya sebagai sebuah kebatilan. Warzuqna ijtinabah, dan karuniakan kepada kami kemampuan ya, sekali lagi inilah mentalitas penting yang harus kita miliki sebagai seorang manusia, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Itu mentalitas ingin tahu mana yang benar, mana yang salah, dan mentalitas siap untuk mengikuti mana yang benar dan meninggalkan mana yang salah. Nah, itu pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari rangkaian ayat 6 sampai 16. Nah, pelajaran yang kedua, sini dikatakan anna imhalallahi ta'ala lizzalimin, bahwa penundaan ya atau pemberian tenggat waktu ya, ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lizzalimin, kepada orang-orang zalim, al-mukazzibin, yang selalu mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi lam yakun an ghaflatin, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu lupa ya atau lalai ya, terhadap orang-orang zalim itu, au ajzin anhum, atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala lemah dan tidak mampu menghadapi mereka. Ya, jadi ini yang harus kita yakini sebagai seorang mukmin, bahwa dalam sejarah manusia sampai hari ini ya, kita sering berada dalam situasi dan kondisi di mana kita seolah-olah gitu, seolah-olah seperti mengalami keputusasaan ya, melihat ya satu rezim yang zalim ya, kenapa dibiarkan ya, bertahan begitu lama ya, berlarut-larut dalam kezalimannya ya, dalam kekejamannya, dalam kejahatannya. Orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Ya, terkesan pada kita bahwa mereka seolah-olah diberi apa ya, diberi tenggat waktu yang begitu lama ya, dalam kezaliman itu, dalam kekufuran itu. Nah,
Melalui ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa ya, kalian jangan salah sangka, ya, jangan salah sangka dengan fenomena bahwa orang-orang zalim itu pada sebagiannya diberikan tenggat waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan kezalimannya. Ya, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala lupa atau lalai, ya, mengingat apa yang mereka lakukan, sama sekali bukan. Apalagi kalau sampai berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menghadapi mereka, sama sekali bukan. Tetapi itu semua Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, di sini dikatakan bal liyazdadu isman. Itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan agar kemudian ya, dosa mereka semakin banyak, dosa mereka semakin bertambah. Ya. Fa fatakunu uqubatuhum a'zam. Fatakunu uqubatuhum a'zam. Maka dengan begitu hukuman yang akan mereka terima, ya, akan jauh lebih besar, akan jauh lebih hebat, akan jauh lebih dahsyat. Ya. Sesuai dengan pertambahan dosa kezaliman yang mereka lakukan. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-15. Ya, di sini Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggat waktu yang panjang pada mereka, ya, sehingga mereka larut dalam kezaliman, ya, dalam kejahatan mereka, ya'mahun, ya, di mana mereka larut dalam kebingungan, kegalauan, ya, akibat kesesatan tersebut. Jadi ini saya kira satu catatan penting yang patut untuk kita renungkan, ya, sehingga kemudian ini ketika kita memahami kaidah ini, memahami prinsip ini, hati kita menjadi jauh lebih tenang, pikiran kita jauh lebih ringan, ya, ketika misalnya kita melihat atau merasakan fenomena dan kenyataan bahwa pada sebagian orang-orang zalim itu, ya, kenapa kok diberikan kesempatan hidup lebih lama, ya, kesempatan merajalela yang lebih lama oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi paham, ya, bahwa ternyata seperti itu alasannya, seperti itu hikmahnya. Sehingga sekali lagi ya, tidak ada satupun yang terluput, ya, kita sangat-sangat mengimani bahwa tidak ada satupun kejadian dan peristiwa di alam semesta ini yang terluput, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun peristiwa dan kejadian di alam semesta ini yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mampu dikontrol, yang tidak mampu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Itulah sahabat-sahabat sekalian, dua pelajaran yang bisa kita petik dari rangkaian ayat 6 sampai 16 ini. Semoga pelajaran ini menjadi satu pegangan bagi kita semua dalam menjalani sisa kehidupan, sisa usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.